Assalamualaikum Mbak Diba. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Bagaimana kabarnya Mbak? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Adiba Fatihatunisa. Asal saya dari Pemalang. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Oke, sebelumnya sudah saya jelaskan Mbak ya di WA bagaimana itu konseling, kemudian asas-asasnya. Jadi Mbak, di sini Mbak Adiba tidak perlu khawatir dan tidak perlu ragu kalau mau cerita. Silahkan Mbak. Di sini mengapa saya menghubungi Ibu? Karena saya melihat dari postingan Ibu ya di sosial media atau di Instagram bahwasanya Ibu sedang membuka konsultasi atau konseling. Nah, sehingga ini saya terdorong untuk menghubungi Ibu karena saya ingin sedikit berbagi cerita ya dalam kehidupan saya seperti itu. Permasalahan yang saya alami sekarang itu, saya akhir-akhir ini merasa saya itu banyak pikiran gitu Bu, stres gitu ya, karena saya itu sekarang itu saya sedang merantau ke Semarang. Nah, di sini saya juga bekerja sambil kuliah Bu, dan saya juga salah satu tulang punggung keluarga. Saya sekarang saya kuliah dan alhamdulillah saya sudah dalam tahap skripsi ya Bu. Nah, dari kemarin-kemarin waktu saya ingin saya kan sekarang kan sudah sampai di bab 1 ya Bu. Namun kok waktu kemarin itu saya menghubungi dosen pembimbing saya, namun beliau ditemui itu sangat susah Bu, seperti itu. Saya kan sekarang sedang mengerjakan bab 1 ya Bu. Nah, di sini saya tidak ter-ACC terus Bu, dari kemarin sudah gagal 3 kali seperti itu. Saya bingung lah Bu, saya harus gimana gitu. Terus saya juga ada masalah juga di tempat kerja saya, karena dengan seringnya saya izin, dan pernah waktu itu saya memang kepepet sekali Bu, harus ke kampus karena di situ dosen pembimbing saya itu ada Bu, dan saya dikabari oleh teman-teman saya. Lalu waktu itu saya tidak izin dengan bos saya ya Bu untuk saya izin ke kampus. Nah, waktu itu saya juga dapat teguran. Saya itu dari kemarin waktu saya mau mengajukan judul dan saya mau mengajukan materi bab 1 itu, saya itu memang apa ya, akhir-akhir ini tuh saya memang jarang berangkat bekerja. Nah, di situ saya dapat teguran Bu, saya itu sudah izin dalam 1 bulan ini tuh sudah 7 atau 8 kali seperti itu ya Bu. Ada yang ada keterangannya dan ada juga yang memang saya tidak sengaja izin seperti itu. Dan saya dapat teguran dari bos saya, terus dengan skripsi saya yang tidak diterima oleh dosen seperti itu membuat saya itu jadi stres, banyak pikiran. Apalagi saya kasihan keluarga di rumah Bu yang membutuhkan uang ya, karena keluarga kami itu terbebani oleh masalah perekonomian Bu. Mungkin itu ya Bu yang sedang saya alami sekarang. Berarti di sini Mbak Adiba sedang merasa stres seperti itu ya, karena skripsinya tidak kunjung selesai dan karena ada masalah di kerjaan. Oke, kalau Mbak Adiba sedang stres seperti itu, kemudian apa yang dirasakan Mbak Adiba? Atau apa yang dilakukan Mbak Adiba? Yang saya lakukan adalah saya sering berdiam diri di kamar. Saya juga sering menangis Bu, karena saya memikirkan hal-hal tersebut seperti itu. Perlu diingat bahwa setiap ujian yang datang kepada Mbak Adiba itu pasti ada solusinya. Allah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Berarti di sini Allah itu tahu bahwa Mbak Adiba itu mampu dan bisa melewatinya. Mbak Adiba ada Al-Quran, bisa tolong diambil, Iya, saya punya Al-Quran. dibaca surat Al-Baqarah ayat 153 beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Maaf Bu, Al-Quran saya tidak ada terjemahannya. Saya bacakan artinya Mbak ya. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar itu memang sangat sulit Mbak, tapi nggak mustahil. Jadi Mbak Adibah harus bisa membuka hati Mbak Adibah. Jadi setiap masalah yang datang kepada Mbak Adibah jangan sampai menutupi nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kemudian Mbak Adibah bisa berikhtiar. Berikhtiar di sini selain mencari solusi, Mbak Adibah juga harus meminta petunjuk kepada Allah. Misalnya tadi dengan sholat istikharah. Sholat istikharah itu langsung meminta petunjuk kepada Allah. Setelah ikhtiar, Mbak Adibah juga harus bertawakal. Bertawakal itu artinya Mbak Adibah harus menyerahkan semua keputusannya itu sama Allah. Iya Bu. Oke, dari diskusi yang telah kita lakukan, apa kesimpulan yang bisa diambil Mbak Adibah? Apa ya kesimpulan dari yang saya diskusikan kepada Ibu? Saya harus mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus saya juga harus berusaha memperbaiki diri. Saya harus berikhtiar, terus saya juga harus bertawakal, seperti itu ya Bu. Ya, jadi pertama Mbak Adibah harus membuka hati Mbak Adibah, yang kedua berikhtiar, yang ketiga bertawakal. Itu dulu dari saya Mbak ya. Semoga masalah dari Mbak Adibah ini bisa segera diselesaikan. Iya. Ya sudah Bu, terima kasih atas ketersediaan Ibu untuk mendengarkan cerita saya. Mohon maaf ya Bu apabila saya banyak salah-salah kata. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu. Untuk konseling lanjutannya nanti kita akan lihat perkembangan dari Mbak Adibah terlebih dahulu. Jika dirasakan perlu, maka kita akan lanjutkan konseling lagi. Jadi Mbak Adibah bisa segera menghubungi saya. Terima kasih dari saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.